Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rika Dasmi Wardani dengan NIM 2014040048 dari kelas 5 TMTKB. Pada kali ini saya akan membuat tugas rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan guys. Bentar. Materi yang pertama yaitu kalender akademik dan rincian minggu efektif. Kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kemudian ada komponen kalender akademik. Ada 4 komponen. Yang pertama yaitu permulaan waktu pelajaran. Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Yang kedua yaitu pengaturan waktu pelajaran, terbagi menjadi 2, yaitu minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Minggu efektif belajar itu adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Sedangkan waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, termasuk yang muatan lokal. Komponen ketiga yaitu pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur itu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Komponen yang keempat ialah kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun. Kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahunnya. Alokasi waktu kalender akademik. Yang pertama yaitu minggu efektif belajar. Alokasi waktunya ialah minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, jeda tengah semester. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu. Setiap minggu itu tiap semester. Yang ketiga, jeda antar semester. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu antara semester 1 dan 2. Yang keempat yaitu libur akhir tahun pelajaran. Dengan alokasi waktunya maksimum 3 minggu yang dipergunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. Kemudian hari libur keagamaan. Alokasi waktunya 2-4 minggu. Yang selanjutnya ialah hari libur umum atau nasional. Alokasi waktu maksimum 2 minggu yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Kemudian hari libur khusus. Alokasi waktunya maksimum 1 minggu yang digunakan untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Yang terakhir yaitu kegiatan khusus sekolah atau madrasah. Alokasi waktunya maksimum 1 minggu yang digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah. Ini ada contoh kalender akademik yang sesuai dengan komponen-komponen yang ada. Selanjutnya, rincian minggu efektif. Minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. Ada 3 komponen. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini terdiri dari satuan pendidikan, kemudian ada mata pelajaran, ada kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua itu perhitungan alokasi waktu. Perhitungan alokasi waktu ini harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah bulan dalam tiap semester, kemudian jumlah minggu dalam setiap bulan, jumlah minggu dalam tiap semester, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester, jumlah minggu efektif dalam tiap semester, jam pelajaran tiap minggu, dan jumlah jam pelajaran efektif. Komponen yang terakhir yaitu distribusi alokasi waktu.
Distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu dalam pembelajaran tiap kompetisi dasar yang akan disusun dalam RPP. Ini ada contoh dari rincian minggu efektif yang sesuai dengan komponen-komponen yang ada. Materi kedua, yaitu program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan. 1. Menelaah kalender pendidikan. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur. Permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Maka itu ditandai sebagai hari-hari libur. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkannya dalam format matrik yang tersedia. Yang keempat yaitu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran. Maka pada setiap KD dan topik bahasanya tuh pada minggu efektif harus sesuai dengan ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta harus mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta mereview materi. Kemudian ada komponen-komponen dalam menyusun program tahunan. Yang pertama itu identitas, terdiri dari mata pelajaran. Kemudian ada kelas dan tahun pelajaran. Yang kedua, format isian, terdiri dari format semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program tahunan. Yang pertama yaitu kurikulum. Dalam perencanaan atau penyusunan program tahunan, hal yang pertama yang harus diperhatikan ialah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi. Yang kedua yaitu kondisi sekolah. Perencanaan program tahunan juga perlu memperhatikan keadaan sekolahnya, terutama apakah tersedia sarana dan prasarana dan alat bantu pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan atau merencanakan program pengajaran komponen, siswa juga perlu menjadi perhatian agar nantinya dalam penetapan alokasi waktu itu dalam 1 tahun dapat dialokasikan dengan efektif. Yang terakhir yaitu keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebab guru itu dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini ada contoh program tahunan yang sesuai dengan komponen-komponen yang ada, yaitu ada satuan pendidikannya, ada mata pelajaran, kelas, kemudian ada tahun pelajaran, yang mana tabelnya ini ada semester, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktunya. Materi ketiga, program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Adapun komponen-komponen dalam menyusun program semester. Yang pertama yaitu identitas, yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu format isian, terdiri dari materi, submateri, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu. Komponen ini sama dengan program tahunan yang sebelumnya. Kemudian ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program semester. Yang pertama yaitu memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua yaitu menentukan jumlah jam. Menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga yaitu mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan.
Kemudian yang terakhir ialah membuat catatan. Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Ini ada contoh dari program semester. Formatnya yaitu terdiri dari identitas. Identitasnya ialah satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian ada tahun pelajaran. Tabelnya terdiri dari materi pokok, SKKD, alokasi waktu, kemudian ada bulan dari Juli sampai Desember. Materi keempat, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal adalah prinsip penilaian yang menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Istilah kriteria dalam penilaian sering juga disebut sebagai tolak ukur atau standar. Kriteria, tolak ukur, standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kemudian ada komponen-komponen penetapan KKM. Ada 3 komponen. Yang pertama itu kompleksitas. Kompleksitas merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikator, kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Semakin tinggi tingkat kompleksitasnya, maka semakin kecil skor yang dipakai. Rentang nilai yang digunakan misalnya, jika kompleksitas itu tinggi, maka rentang nilai yang digunakan ialah 50-64. Jika kompleksitasnya itu sedang, maka rentang nilai yang digunakan ialah 64-80. Dan jika kompleksitasnya itu rendah, maka rentang nilai yang digunakan adalah 81-100. Kompleksitas itu akan bernilai tinggi apabila dalam mencapai kompetensi itu diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru memahami kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, guru kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan cukup lama karena perlu pengulangan atau latihan. Yang terakhir, penalaran dan kecermatan siswa yang tinggi. Komponen yang kedua yaitu sumber daya dukung. Sumber daya dukung adalah sumber daya yang dapat mendukung tercapainya kompetensi, meliputi sumber daya alam atau sarana prasarana. Sumber daya manusia yang meliputi ialah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk sumber keuangan, baik dari pemerintah maupun komite sekolah atau madrasah. Manajemen sekolah atau madrasah yang dibakukan maupun yang sedang dikembangkan. Pada aspek daya dukung, rentang nilai yang digunakan itu sangat fleksibel sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Contohnya ialah jika daya dukungnya tinggi, maka rentang nilai yang digunakan adalah 81-100. Jika daya dukung sedang, maka rentang nilai yang digunakan ialah 65-80. Dan jika daya dukungnya rendah, rentang nilai yang digunakan ialah 50-64. Komponen yang terakhir ialah tingkat kemampuan atau intake rata-rata siswa. Intake atau tingkat kemampuan rata-rata siswa diambil dari nilai rata-rata hasil seleksi penerimaan siswa baru atau berdasarkan nilai hasil ujian nasional, kelas atau rata-rata nilai yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Tingkatan intake siswa dapat dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat dengan skor mendekati atau sama dengan standar maksimum. Kemudian ada sedang dengan skor di atas atau sama dengan pertengahan standar maksimum. Kemudian yang rendah dengan skor di bawah pertengahan maksimum. Contoh, rentang nilai yang digunakan ialah jika intake siswa itu tinggi, maka rentang nilai yang digunakan 81-100. Jika sedang, rentang nilai yang digunakannya 65-80. Dan jika rendah, rentang nilai yang digunakan adalah 50-64. Ini aspek yang digunakan dalam bentuk tabel supaya lebih jelasnya. Aspek yang pertama yaitu kompleksitas dengan kriteria skala penilaiannya. Jika tinggi maka besar dari 65, sedang 65-79, dan rendah 80-100. Kemudian daya dukungnya tinggi dengan rentang nilai 80-100, sedang dengan rentang nilai 65-79, dan rendah dengan lebih kecil dari 65.
Yang terakhir yaitu intake siswa dengan rentang yang tinggi rentang nilainya 80 sampai 100, sedang rentang nilainya 65 sampai 79 dan rendah kecil dari 65. Ini sesuai yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. 1. Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake. Hasil penetapan KKM indikator itu berlanjut pada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Yang kedua yaitu hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Yang terakhir yaitu KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Ini ada contoh dari KKM. Yang pertama yaitu ada identitasnya. Mata pelajarannya matematika dengan kelas 7 semester ganjil. Ada KI-nya kompetisi inti, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian ada tabel kompetensi dasar. Kompetisi dasar yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian ada indikator 3.1, 3.1.1 sampai 3.1.3. Kemudian ada kompleksitas, daya dukung, dan intake. Nah, kompleksitasnya pada 3.1.1 diisi sedang dengan indikator menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan, dengan daya dukung 70, sedang, dan intake-nya 85. Kemudian maka kita dapatkan KKM-nya dengan nilai 77. Materi kelima ialah analisis KI dan KD. Analisis KI KD adalah kegiatan menguraikan keterkaitan SKL KI KD atas berbagai bagiannya, menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Kemudian ada komponen-komponen dalam menyusun analisis KI dan KD. Yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu SKL, standar kompetensi lulusan. Adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini diwujudkan dan dijabarkan melalui berbagai kompetensi untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi inti atau KI. Pada kurikulum KTSP ada istilah SK atau standar kompetensi dan KD kompetensi dasar yang merupakan arah dan landasan dalam mengembangkan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Namun, dalam kurikulum 2013, SK dan KD tersebut diganti menjadi KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Kompetisi inti ini ialah gambaran secara kategorial mengenai kompetisi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat yaitu ada KD, kompetensi dasar. Merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar ini adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kelima ada indikator. Indikator atau bisa juga disebut dengan indikator pencapaian kompetensi adalah ukuran karakteristik atau ciri-ciri dari ketercapaian kompetensi dasar berdasarkan taksonomi kemampuan, baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang keenam ada materi pembelajaran. Komponen yang keenam, materi pembelajaran.
adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang ketujuh yaitu kegiatan pembelajaran. Adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir ialah rencana penilaian. Dalam melakukan suatu kegiatan, perlunya suatu perencanaan agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada contoh format KI dan KD. Ini contoh yang sesuai dengan komponen yang ada, yaitu ada KI, ada KD, kemudian ada indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan rencana penilaiannya. Materi keenam yaitu silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Kemudian ada komponen-komponen dalam menyusun silabus. Komponen yang pertama ialah identitas mata pelajaran. Memuat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pendidikan. Yang kedua, identitas sekolah, yang memuat nama satuan kelas dan pendidikan. Yang ketiga ada KI, kompetensi inti, sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik pada jenjang sekolah, kelas, serta mata pelajaran. Kemudian ada kompetensi dasar atau KD, sebagai suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan. KD ini merupakan kemampuan dalam mencapai berbagai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik dalam melalui berbagai pembelajaran. Indikator yang kelima ialah indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi sebagai suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam ada materi pokok. Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan ditulis dalam butiran-butiran yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam suatu mengembangkan silabus kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. Selain itu, terdapat juga berbagai model pembelajaran serta strateginya yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan mata pelajaran yang akan dicapai dalam waktu pembelajaran tersebut. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu adalah sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam suatu struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. Kemudian ada sumber belajar. Sumber belajar yang dapat yaitu berupa buku, media cetak atau media elektronik, serta alam sekitar berbagai sumber belajar lainnya yang relevan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis menyusun silabus. Yang pertama yaitu ada relevansi. Relevansi mengandung arti bahwa cakupan, kedalaman, dan tingkat kesulitan serta urutan penyajian materi dan kompetensi dasar dalam silabus itu sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional maupun perkembangan fisik. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Mengandung makna bahwa pelaksanaan program peserta didik dan lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan dalam bertindak. Yang ketiga yaitu ada kontinuitas. Mengandung arti bahwa setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk kompetensi dan kepribadian peserta didik. Yang keempat adalah efektivitas.
Efektivitas dalam pengembangan silabus berkaitan dengan keterlaksanaannya dalam pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, yaitu dalam standar isi. Yang kelima yaitu efisiensi. Efisiensi dalam pengembangan silabus berkaitan dengan upaya untuk menghemat penggunaan daya dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu konsisten. Konsisten mengandung arti bahwa antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten dalam membentuk kompetensi peserta didik. Kemudian yang ketujuh yaitu memadai. Memadai dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi standar, pengalaman belajar, serta sumber belajar dan sistem penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini ada contoh format silabus. Yang pertama itu ada identitas dari sekolahnya, ya. Yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu per semester, kemudian ada tahun pelajarannya. Kemudian ada standar kompetensinya itu terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 dengan tabel yang berisi tentang kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Itulah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri karena kalau maju dianggap PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.